Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali terlebih dahulu kegiatan kajian malam Rabu Sholatan dengan bersama-sama membaca tasyahud dan raditu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu bapak jamaah pengawasan rutin kajian malam Rabu Pasolatan di Masjid Nurul Huda 19 Glondong rahimakumullah. Mari kita panjatkan syukur. Alhamdulillah, setelah kita laksanakan sholat maghrib, kita akan memanfaatkan waktu menjelang sholat isya dengan thalabul ilmi. Lebih 17 ya. Nggih. Ya, sholawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Sebagai mukadimah atau pendahuluan untuk memotivasi Bapak Ibu sekalian, kita perlu bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya adalah bisa thalabul ilmi dan memakmurkan masjid. Jadi selain langkah Bapak Ibu ke masjid juga itu sudah dijamin oleh Allah dapat menghapus dosa-dosa serta mengangkat derajat. Lalu apa? Disusul dengan sholat maghrib berjamaah, lalu thalabul ilmi. Nah, thalabul ilminya di masjid. Berarti apa? Thalabul ilmi itu sudah kewajiban. Kita akan mendapatkan jaminan rezeki oleh Allah bahwa barang siapa yang menuntut ilmu, dia akan mendapatkan jaminan rezeki oleh Allah. Lalu apalagi? Ini kita memakmurkan masjid. Ini dalam surat yang di kaligrafi ini, itu diantaranya yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Nah, kita memakmurkan masjid di sini diantaranya adalah mengisi masjid, mengisi waktu jeda ba'diyah maghrib sampai isya itu dengan thalabul ilmi. Berarti memakmurkan masjid, mudah-mudahan kita dicatatnya sebagai orang-orang yang beriman. Jadi tidak mungkin orang tidak beriman itu mau memakmurkan masjid. Lalu apa? Ini saya baca di grupnya Takmir itu kata Pak Dawam, yang penting itu masjid ada kegiatan. Kalau masjidnya megah bagus, tapi kalau di dalamnya tidak ada kegiatan jamaah, tidak ada thalabul ilmi, maka kurang bagus. Dulu pernah saya sampaikan, Masjid Nurul Huda 19 ini akan semakin banyak tantangan dari kualitas fisik masjid di sekitarnya. Sebelah barat itu ada
yang paling dekat dulu itu Masjid MBS Wirokerten OTW ya, progres dalam pembangunan. Insya Allah ini sambil undangan dan promosi. Hari Ahad itu akan ada pengajian akbar ya, yang mengisi Ibu Hajah Eni Harjanti. Dan silahkan datang. Disediakan snack 2000 oleh panitia. Jadi sekalian informasi dari Ahad dari jam 5 setidaknya sampai jam 8 atau setengah 8 akses jalan menuju ke barat sini mungkin akan dialihkan lewat Sawo. Kemudian dari Kertopaten pun demikian. Tuh, ada pengajian. Itu masjid satu. Meskipun itu sasarannya adalah untuk santri, siswa MBS, SMP MBS, Muhammadiyah Boarding School, Wirokerten, tetapi bisa jadi itu bisa menyaingi ya masjidnya sini. Sebelah timurnya, baratnya lagi sudah ada Masjid An-Nafi. Masjid An-Nafi meskipun sepertinya biasa tapi sudah rutin setiap sore itu ada kajian. Dan pagi jam 10 juga ada kajian. Sepertinya kecil tapi ada kajian rutin terus. Itu yang akan menjadikan makmur sebuah masjid. Ke baratnya Masjid Al-Ghazali. Timur ini nanti kan kalau tidak salah perumahan yang Giwang itu sudah bikin masjid ya atau musola. Masjid. Artinya apa? Kemungkinan jamaah yang semula di sana ada berapa puluh orang ke sini jadi berkurang. Itu bagaimana kalau BMW, bagaimana kalau BCL juga membuat masjid atau musola. Maka apa? Masjid Glondong hanya akan menjadi sedikit jamaahnya. Yang asli Glondong. Makanya perlu ada kegiatan untuk memakmurkan masjid. Fisik boleh biasa saja dengan keunikan bangunan lama, tetapi acara atau kegiatan yang ada diselenggarakan di dalam masjid itu luar biasa. Kajian-kajian. Ya tidak usah yang kajian yang yang tinggi-tinggi, yang duur temanya, yang biasa saja, yang benar-benar mengena, bermanfaat untuk warga atau jamaah masjid. Ya. Sekali lagi kita harus bersyukur. Bersyukurnya kita ini seandainya ini di sini ada berapa orang? Ada 40 ya? Kurang 35-an Pak Uji. Yang 40 misalnya. 40 kalau misalnya dikalikan 2 ngajak suami atau istrinya atau anaknya, cucunya jadi 80. Minggu ini mungkin 40, minggu depannya lagi 45, terus berlanjut. Sehingga apa? Biar rumah itu yang menunggu sebagian saja, tidak semuanya di rumah tapi di dalam masjid thalabul ilmi. Ramainya masjid untuk thalabul ilmi itu lebih bagus ya. Lebih makmur nanti dan lebih berkah. Makanya bersyukur punya generasi sesepuh kita itu yang malam Kemisan sering kita doakan karena jasa-jasa beliau, mereka itu ada masjid makmur. Ada pengajian rutin malam Kemisan. Ya alhamdulillah. Kenapa? Berkahnya masjid, jamaah masjid itu akan terasanya bukan oleh yang ke masjid, tetapi oleh orang yang belum atau tidak ke masjid. Kenapa? Itu hebatnya orang-orang yang soleh. Orang ke masjid itu kan mesti orang yang beriman, orang yang soleh, mendoakan terus. Yang belum soleh, maksudnya yang belum ke masjid pun didoakan, diampuni, dimohonkan ampun. Apalagi misalnya pas khutbah di masjid, di akhir khutbah kan Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat, didoakan itu di masjid kan. Jadi salah satu hikmahnya masjid. Ini akan saya ulang-ulang terus untuk mengingatkan, memotivasi hadirin sekalian sering-sering ke masjid. Ya setidaknya seminggu sekali lah. Kalau enggak subuhan. Kalau dari 5 waktu subuh. Kalau memang semuanya enggak bisa maghrib. Makmurnya masjid ini indikatornya kata Pak Ketua Takmir semakin banyaknya jamaah yang hadir pada sholat wajib, bukan sholat Jumat.
Kalau sholat Jumat memang banyak sampai tumpah ruah kemana-mana. Lihat pada saat sholat subuh dan sholat isya. Nah, makanya kembali dibahas kan mengenai sholat atamah. Pentingnya sholat isya itu begitu. Saking pentingnya, saking luar biasanya pahala sholat subuh dan sholat isya, meskipun harus merangkak, ya berangkat. Itu Pak Desar itu kan subuhan kadang berangkat ya. Karena apa? Mungkin saking pengennya betapa hebatnya, pahalanya, dahsyatnya sholat subuh. Ya, meskipun sambil duduk. Karena apa? Berarti imannya ditanamkan itu oleh Allah ke hatinya, ini loh keutamanya sholat subuh. Lah yang lain sehat sampai bisa ibaratnya lari pit-pitan sampai gunung mana itu. Masih cuma lewat. Cuma lewat aja, tapi kalau kemana-mana pakai ngepit kuat. Subuhan itu pulang dari masjid ada yang pit-pitan. Sudah ngepit, udah pit-pitan mau kemana? Lah nggak tahu itu ke masjidnya enggak. Intermezzo cukup 7 menit. Sekarang malam hari ini adalah pertemuan yang ke-174 di pertemuan pertama di bulan Januari tahun 2024. Hari Selasa 2 Januari 2024. Saya akan mengambil judul tadabbur sholat zuhur. Sholat zuhur. Lah, kenapa? Karena kemarin kan sudah sholat isya, sholat subuh, sholat asar. Sekarang sholat zuhur. Ada 6 hadis yang akan saya bacakan. Kita sampaikan, pelajari bersama-sama. Ya untungnya begini Bu, kalau ngaji itu kajian. Bapak Ibu nggak harus baca kitab aslinya, hadis sampai bahasa yang gundulnya itu ya terjemahkannya. Karena keterbatasan ilmu atau kemampuan. Maka apa? Datangi majelis ilmu, majelis taklim. Tinggal mendengarkan, selonjoran boleh. Nggak bakal ditilang. Kok orang sila malah selonjoran kakinya apa-apa, nggak apa-apa. Hadirnya karena keju itu ya, karena hadirnya ke masjid itu sudah lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah ya. Itu hadirnya aja loh ya. Ini dalam Al-Ihya Ulumuddin. Baru hadirnya aja sampai ke thalabul ilmi, perkara begitu hadir kok tidur atau ngantuk. Itu beda lagi, hadirnya saja sudah dapatkan pahala ya. 1000 rakaat itu suwen Bu, keju. Wong sholat isya 4 rakaat aja banyak yang dehem kok. Ya. Apalagi sampai 1000. Yaitu ya dari 6 yang akan dibahas. Pertama mengenai waktu sholat zuhur. Yang kedua, bagaimana jika waktu zuhur cuacanya panas. Yang ketiga, apa bacaan ketika sholat zuhur. 4, berapa lamanya berdiri ketika sholat zuhur. 5, apa dasarnya atau fadilah dari rawatib zuhur. Serta yang terakhir, bagaimana teknis atau kaifiat sholat jamak untuk sholat zuhur dan asar. Saya mulai dari pertama, yaitu waktu sholat zuhur. Ini untuk menegaskan supaya nanti apa, ada yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Pertama, waktu sholat zuhur. Ini saya mengambil dari kitab Bulughul Maram. Jadi Bulughul Maram itu saya ambil mana hadis yang terkait dengan ada kata-kata zuhur atau sholat zuhurnya. Bab sholat, ada juga bab toharoh ya sedikit. Tapi tidak saya ambil, yang fokusnya ke bab sholat. Hadis pertama, waktu sholat zuhur. Waktu zuhri idza zalat syams wa kana dhilur rajuli katulihi malam yahduril asr. Waktu sholat zuhur itu apabila matahari telah tergelincir dan bayangan seseorang seperti panjang dirinya selama belum tiba waktu asar. Waktu zuhur itu kapan? Waktu zuhur kalau sekarang lebih enak karena sudah ada waktu dalam bentuk jam digital. Bersyukurnya sudah ada waktu ya. Jadi ketahuan jam 12 jam berapa? 11 lebih 40 berapa? 44 ketahuan. Lalu bagaimana kalau pas di perjalanan atau pas tidak mempunyai penunjuk waktu? Patokannya adalah misalnya ini kalau dia ini dalam hadis ini ya, waktu zuhur adalah apabila matahari telah tergelincir dari bayangan seseorang. Ini kalau pas matahari tepat di atas itu belum
belum waktu zuhur. Tergelincir sedikit. Jadi bayangannya tuh ngetan ke timur ya, ngetan ya bener ya. Yang ngetan ya. Saya takut ketukar antara ngetan dengan ngulon. Timur. Kalau sudah bayangan sedikit aja itu sudah mulai waktu zuhur. Sedangkan ketika matahari tepat di atas kepala, jadi nggak ada bayangan, itu adalah waktu istiwa. Malah waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Malah waktunya dilarang. Hati-hati, makanya dipastikan dulu geser sedikit, mataharinya geser ke barat, sehingga bayangannya geser ke timur. Ada bayangan bendanya kelihatan. Itu mulai tergelincir sampai tiba waktu asar. Ini seperti sepele, tapi harus saya sampaikan, terutama ketika waktu zuhur, ketika matahari pas di atas kepala. Pas di atas kepala, bagaimana taunya? Lihat ke bawah, itu tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan bukan berarti gelap, tetapi apa? Saking pas sumber cahaya ke bendanya itu sama. Lurus, tegak lurus, jadi tidak ada bayangan. Itu yang istiwa dilarang untuk sholat sunnah. Untuk sholat. Apalagi sholat zuhur. Jadi geser sedikit. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. Bagaimana jika pada waktu zuhur cuacanya sangat panas? Bagaimana? Pakai payung. Ini sudah mancing 11.44 dengar azan. Wah, mau ke masjid tapi kok panas banget ya. Apa yang dilakukan? Apa yang dalam hadis ini dilakukan? Pakai payung boleh? Silakan pakai payung boleh, atau pakai helm gitu ya. Nah, tapi kalau menurut hadis ini, idza ishtadal harru fa'abridu 'anis shalah fa inna shiddatal hurri min faihi jahannam. Apabila panas yang sangat atau panasnya menyengat, maka laksanakanlah sholat zuhur ketika cuaca sudah mulai dingin. Jadi tidak terlalu sangat panas. Kenapa? Karena panas yang menyengat itu berasal dari hembusan neraka jahanam. Maka ada toleransi kalau yang paham, muadzinnya itu paham mengenai fikih. Cuaca sangat panas di luar, kalau di sini kan ada AC. Di luar, wah ini panas banget. Kalau bahasa Sundanya itu ngahayab. The hot is not public. Ya, panas banget. Sangat saking panasnya, maka apa? Yang muadzin biasanya jam 10 menit intervalnya dibiarkan dulu. Nah, kalau muadzin di sini, makanya wah ini kalau pas muadzin berangkat kok sangat panas, toleransi. Tambah 5 menit, jadi 15 menit. Enggak apa-apa. Kenapa? Ini melaksanakan atau mengikuti hadis Nabi, tunggu sampai benar agak dingin. Makanya juga ini kalau pas matahari pas di atas kepala atau masih sedikit zuhurnya, kalau bisa jangan bepergian. Ini saya cerita, nanti bisa di cross check. Saya punya wali murid Bodon, kebetulan mau nyalek gini ya. Saya tidak sebutkan nama. Itu apa? Dioperasi matanya. Kenapa? Yaitu seorang pelatih senam. Pas panas-panasnya mesti motoran dan tanpa kacamata. Biasa aja, helm dilepas gitu. Maksudnya nggak pakai kacanya. Apa akibatnya? Ada masalah dengan matanya, harus dioperasi. Mata loh, operasi kan, bayangkan itu ada bagian apa yang kayak hitam-hitam itu diambil. Ini matanya itu diambil. Saya bayangin aja sudah Nah itu saking apanya? Saking seringnya menembus, ketika panas banget dia tetap terjang. Karena bela-belain mau ngejar misalnya objek sini, objek ke sini, ngelatih di sana, ngelatih di sini. Lupa dengan harus menjaga mata. Ya begitu ya. Ini kalau dalam hadis, apabila waktu zuhur tiba lalu sangat panas, maka apa? Silakan adzan, tetapi tunggu dulu sampai, kalau berjamaah tunggu sampai cuacanya agak dingin. Untuk apa? Menunggu yang rumahnya jauh, barangkali kepanasan, biar bisa datang ke masjid berjamaah. Itu ya. Beda lagi kalau hujan. Nah, kalau pas hujan, bagaimana kalau pas zuhur? Kalau pas hujan deras banget,
Kalau yang adzannya sudah paham fikih maka dia akan bukan hayya 'alas shalah, tetapi apa? Dia adzan Allahu akbar Allahu akbar begitu. Ngantuk enggak? Enggak. Kalau begitu pas hayya 'alas shalah diganti dengan shollu fi buyutikum. Karena muadzan ini misalnya di sini siapa? Yang adzan di zuhur siapa biasanya? Misalnya Pak Wandi aja. Pak Wandi. Jam 11.40 ke sini. Masih gerimis. Begitu muadzan hujan deras banget, ada angin misalnya. Deras banget. Maka apa? Boleh adzannya itu menggunakan lafaz hayya 'alas shalah diganti. Shollu fi buyutikum. Shollu fi buyutikum. Lah kok mati kon rasa ning masjid? Kon salat tapi ning omah. Lah kenapa? Karena hujan. Nah, hujan kalau saya punya mantel, ya kalau punya mantel berani ya silahkan. Tetapi sunnah juga ada kemudahan kalau memang tidak bisa ke masjid karena hujan deras, maka salat di rumah. Malah hikmahnya nanti bisa salat berjamaah dengan istrinya, dengan anaknya. Itu ya. Kalau yang ibu berarti dengan suaminya. Tuh kalau cuacanya panas atau ini hadisnya riwayat Bukhari. Berikutnya hadis yang ketiga. Bagaimana bacaan sholat zuhur? Apa yang dibaca? Ini kalau hadisnya panjang saya bacakan artinya aja. Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Dalam sholat zuhur dan asar beliau membaca Al-Fatihah dan 2 surat pada 2 rakaat pertama. Di mana kadang-kadang beliau memperdengarkan ayat kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat pertama dan di 2 rakaat yang terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah saja. Ini yang pertama Rasulullah SAW itu membaca Al-Fatihah dan surat pada rakaat 1 dan rakaat 2. Terus rakaat 3 dan 4 itu hanya membaca Al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, Rasul pun dulu kan ada yang bertanya ya, bagaimana kalau zuhur atau asar? Boleh nggak dijaharkan? Boleh, ini dasarnya. Sesekali kadang-kadang Nabi Muhammad SAW itu memperdengarkan ayat kepada kami. Jadi ketika rakaat pertama, rakaat kedua, kadang-kadang. Kalau kadang-kadang berarti itu tidak harus, tidak selalu. Bisa jadi pas di zuhur itu cuacanya gelap, tapi saya tidak tahu pas asal gururnya ya. Gelap banget. Mungkin supaya ada ketahuan ini sedang sholat, bacaannya agak disuarakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada sholat, sedang sholat. Kan ada juga barangkali ada imam zuhur atau imam asar, sudah listriknya mati, ininya takbir intiqalnya lirih. Kasihan yang di belakang. Apalagi ibu-ibu di luar misalnya. Ini sudah ruku belum? Sudah i'tidal belum? Gak kedengaran. Ini hikmahnya bagi imam adalah apa? Takbir intiqal itu keras. Kalau pakai mic alhamdulillah. Misalnya pas micnya rusak atau pas ada listriknya mati, sebisa mungkin suaranya imam terdengar oleh makmum di belakang. Ya, makanya perlu ada pengeras. Nah, nanti yang mudah-mudahan nanti salah satu kenyamanan jamaah adalah bisa mendengar imam. Ya, kalau tidak bisa langsung suaranya imam lewat ini pengeras suara. Kamu dipasang nanti. Dipasang terus jadi terdengar meskipun imam itu membaca Allahu Akbar lirih, tapi kalau pakai mic jadi terdengar. Lebih bagus lagi suaranya lantang. Keras sehingga terdengar oleh makmum yang di belakang atau di luar. Ya, ini dasarnya. Jadi Bapak Ibu, kalau pas sholat zuhur, rakaat pertama kedua baca surat Al-Fatihah dan surat. Ini dasarnya. Yo, masih ada 3 hadis lagi, waktunya 14 menit lagi ya, 15 menit. Kemudian, ini yang penting. Yang Bapak Ibu mungkin agak protes sedikit ini. Bagaimana berdirinya Rasul ketika sholat zuhur? Dulu pernah saya sampaikan, sholat yang paling lama yang Rasul lakukan itu adalah zuhur.
Zuhur itu bacaannya panjang. Setelah zuhur apa? Subuh. Zuhur, subuh, isya, asar, maghrib. Maghrib itu bacaannya pendek. Sholat maghrib bacaannya misalnya sing dowo habasa wa tawala, sudah. Dia menzolimi makmum. Kecuali kalau di pesantren, ya kalau di pesantren kan anak-anak santrinya memang di situ, nggak kemana-mana. Kalau maghrib itu banyak masjid ini saja itu banyak musafir. Maka apa? Ringkas, yang pendek, ya apa namanya kuliah, idaja, kulhu, ya kulhu juga boleh. Tapi kalau kulhu aja kan masa selevel sholat maghrib di masjid kok bacaannya kulhu itu kalau di rumah nggak apa-apa. Kalau di sini biar ini ya, imam makmum juga ada pengalaman surat yang lain, nggak hanya kulhu ya. Nah, kulhu kan makmum juga udah biasa ya, nggak spesial. Meskipun ada sahabat yang dia itu kalau ngimami bacanya kulhu terus. Al-Fatihah kulhu meneh, rakaat kedua Al-Fatihah kulhu meneh. Ditanyain laporan itu sahabat yang lain, Rasul ini si fulan jadi imam nebar Al-Fatihah mesti kulhu meneh. Kata Rasul, mana orangnya itu? Terus ditanya, kenapa kamu baca kulhu? Karena saya senang dengan surat kulhu Al-Ikhlas. Kata Nabi, ya sudah, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Itu menjadi sepertiganya Al-Quran itu adalah Al-Ikhlas. Tapi jangan matematis ya. Ketimbang baca ayat Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas, mending baca kulhu ping telu. Rampung sak jusa Quran 30 juz. Kok iso? Karena satu kulhu itu 1/3. Kalau berarti 10 surat, 10 juz kan? Kalau 2 kali kulhu 20 juz. Kalau 3 kulhu 30 juz, rampung. Ini pahalanya, bukan kualitas membacanya. Ya. Ya mending baca Al-Quran dari awal sampai akhir ya, daripada sekedar membaca kulhu. Nih berapa lamanya? Kami pernah memperkirakan lamanya berdiri Rasul sallallahu alaihi wasallam pada sholat zuhur dan asar, maka kami memperkirakan berdirinya beliau pada 2 rakaat pertama sholat zuhur. Siapa dalam kalau hari Jumat itu Hamim, Alif Lam Mim atau Hamim, tanzil kitab, Tanzil Azizir Rahim, itu diraqamama ya sampai sana itu yang surat 32 As-Sajdah. As-Sajdah surat ke-32 itu rakaat pertama. Suwe banget. Jadi 1 2 2,5 kaca. Nah, makanya kalau di sini bisa jadi dehemnya itu banyak, mendadak jadi banyak yang dehem yang gitu. Mesti ya, banyak yang dehem. Dan imam juga harus paham itu adalah kode makmum ya, kode rasa suwe-suwe tomam ya. Nah, saya juga kan jadi makmum, tidak selamanya jadi imam. Jadi kalau ada satu orang berarti mungkin dikeselak, tapi kalau beda lagi nih. Wah, ini kode. Berarti harus disegerakan. Ternyata kalau menjadi imam sholat di dehem gitu langsung peka, cepet kan? Tapi ada loh orang yang dikasih kode supaya leren tapi tetap maksa, malah pengen tambahan waktu ya. Nah, beda, berarti dia nggak pernah mengamalkan ilmu sholat sebagai imam ya. Baik, terus bagaimana? Dan di 2 rakaat sisanya setengah dari itu. Bisa dibayangkan As-Sajdah itu kalau saya baca setiap hari Rabu itu sekitar 10 menit atau 8 menit lah. 8 kali 2 16 tambah 8 karena separuh-separuhnya kan 4 berarti berapa? 24 menit, setengah jam sholat zuhur. Besok yakin itu jamaah kapok sholat zuhur di sini ya. Makanya apa? Kita bikin yang standar. Yang standar dulu pernah saya sampaikan, bacaan yang umum itu adalah surat Asy-Syam, wasyamsi waduhaha walaili ad-duha sabihis. Itu paling panjang sabihis dan al-ghasyiyah kalau makmumnya masih umum. Tapi kalau makmumnya sudah
lingkungannya yang terbiasa dengan Al-Qur'an, di pondok pesantren misalnya atau di sekolah-sekolah, ya baca abasa wa tawalla ya boleh, atau amma yatasaalun ya silahkan. Sampai rampung Al-Fajr sampai rampung ya silahkan. Karena itu sebagai murojaah, santri juga sambil mengulang hafalan. Jadi kalau diurutkan yang paling lama untuk sholatnya Rasul adalah sholat zuhur. Ini sholat fardu ya, bukan sholat yang sunnah. Kalau sholat sunnah kan sampai bengkak-bengkak, sampai Siti Aisyah itu bangun, ini masih berdiri. Ya saking lamanya. Baik, yang kelima tentang rawatib zuhur, sholat sunnah qobliyah ba'diyah zuhur. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa raka'ataini qabla ghada. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi apa? Qobliyah zuhurnya 4 rakaat. 2 rakaat boleh nggak? Boleh. Di hadis ini yang saya ambil adalah yang 4 rakaat. Dulu pernah saya sampaikan kan rawatib itu yang 10 atau 12, di antaranya bedanya adalah qobliyah zuhurnya 4 atau qobliyah zuhurnya yang 2 rakaat. Kalau ada waktu, seandainya Bapak, Ibu atau jenengan semua hadir di sini setelah adzan atau sebelum adzan, jadi begitu adzan selesai, silahkan berdoa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai selesai, kemudian qobliyah zuhurnya 4 rakaat. Ya singkat-singkat aja, ringkas maksudnya, yang bacaannya nggak usah yang panjang. Baca kulhu yang pertama, ayat keduanya Al-Falaq, rakaat ketiganya An-Nas, rakaat keempatnya Inna A'thaina. Kan 4 rakaat tuh. Itu sudah diamalkan oleh Kanjeng Nabi, 4 rakaat sebelum zuhur. Sekiranya waktunya cukup. Kalau waktunya tinggal 2 menit lagi, ya sudah, nggak usah nekat. Baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebanyak-banyaknya sampai waktu qomat tiba. Yang terakhir, bagaimana untuk kaifiat sholat zuhur? Ini disebutkan apabila Rasulullah SAW bepergian sebelum matahari tergelincir, maksudnya sebelum zuhur, waktu zuhur, beliau mengakhirkan zuhur hingga waktu asar. Lalu beliau turun dan menjamak kedua sholat tersebut. Apabila matahari telah tergelincir sebelum beliau bepergian, maka beliau sholat zuhur kemudian naik kendaraan. Nah, berarti kalau mau sholat jamak, kalau sebelum matahari tergelincir, sebelum zuhur, jenengan nanti sholatnya di jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dilakukannya pada waktu asar. Tetapi kalau berangkatnya setelah zuhur, maka apa? Zuhur di jamak, zuhur asar. Di jamak takdim, didahulukan. Hadirin rahimakumullah, itu yang saya sampaikan, hadis-hadis yang dikutip dari kitab Bulughul Maram, dari riwayat Muslim, Bukhari dan Muslim juga ya. Silahkan sekarang bertanya. Ada waktu 17 menit. Mas Pak Haji, monggo Pak Haji. Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya Pak, ini kan saya baca ada hadis yang mengatakan bahwa kita dianjurkan untuk makan sebelum sholat ketika kondisi lapar atau ketika makan sudah. Nah, waktu dulu itu kan waktu makan siang. Ya. Dan seringkali kalau di kantor istirahat jam istirahat ya bertepatan dengan waktu sholat dan itu jam waktu makan siang. Nah, pertanyaan saya, kondisi lapar itu kan relatif. Ya. Nah, di kondisi lapar apa yang kita dianjurkan untuk makan dulu dan mengesampingkan waktu sholat berjamaah. Dan yang kedua, ketika kita melaksanakan hadis tadi, utamakan dulu sebelum sholat dan tidak sholat di masjid karena ingin makan dulu, apakah itu juga ada nilai pahalanya? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ini kan ini real ini masalahnya. Disebutkan dalam hadis kalau makanan sudah tersaji maka apa? Makan dulu.
Tapi itu khususnya spesialisnya adalah ketika sholat maghrib. Ya. Bagaimana kalau sholat zuhur? Zuhur itu kan waktunya kalau orang sini kan bilangnya rolasan. Kan rolasan berarti istirahat, jam istirahat. Ternyata manjing zuhur, dengar azan. Bagaimana ini? Makan dulu atau sholat dulu? Makan dulu. Terus kalau sholat dulu boleh nggak? Ya silahkan. Lalu apa ukuran atau batasannya dari lapar? Jenengan Bapak Ibu bisa memprediksi, kan yang tahu jenengan kan tahu diri jenengan sendiri. Yaitu apa? Seandainya saya sholat dulu, kuat nggak saya nahan lapar? Kalau kuat, sholat dulu. Kalau sudah tersaji, makan dulu. Tetapi kalau misalkan nggak kuat, silahkan makan dulu, tuntaskan makan, kemudian sholat. Lalu nggak mendapatkan sholat berjamaah, ajak yang lain. Yang kalau tadi kan di kantor dengan teman yang di kantor. Tapi kalau pengen mendapatkan sholat jamaahnya di masjid, maka apa? Nahan dulu kan nggak apa-apa kan? Nggak ada ceritanya 10 menit zuhur itu kemudian orang lunglai, ya apalagi pingsan. Saya kira insya Allah seusia jenengan itu kuat ya nahan 10 menit. Ya, ini kasuistiknya. Kalau gua kuat banget udah dari pagi atau malamnya nggak makan, pagi juga nggak sarapan, pas bagian ada nasi dah makan, malah manjing zuhur. Gimana ini? Makan dulu. Kenapa? Agama itu kan tidak membuat beban ya, tidak dibikin sulit, tidak berat-berat. Kalau ada makan, lapar, makan dulu. Setelah itu sholat. Jangan makan habis itu nggak sholat. Makan dulu kemudian sholat. Itu ya, Mas Haji Endik. Ada lagi? Mengenai wudu. Nah ini setelah wudu kita sentuhan dengan istri, kena sendiri, dengan kulit ari. Ada yang berpendapat batal dan harus wudu lagi gitu. Ya. Baik itu benar apa tergantung siapa yang melaksanakan gitu. Siapa yang melaksanakan? Ya mungkin ada yang aliran ini ya. Oh aliran. Ini wudu lagi yang terserah gitu. Terima kasih. Jadi memang ada dua pendapat. Setidaknya ada dua. Bagaimana kalau bersentuhannya kulit seorang laki-laki atau perempuan yang bukan muhrim setelah wudu, batal atau tidak? Kalau dari kitab-kitabnya yang Imam Syafi'i, maka itu batal, wudu lagi dua-duanya. Tetapi ada Hambali ya kalau tidak salah itu, selama itu tidak menumbuhkan rangsangan, maka tidak apa-apa. Bersentuhan apalagi tidak sengaja. Misalnya ini misalnya ini ya. Nyentuh tangannya ini. Beda lah kalau ini megang ini, kalau ini megang ini, jelas. Kalau sentuh gitu, itu nggak batal karena nggak ada gairah, kemudian nggak sengaja juga. Ya, mungkin sama-sama tua kan kenyang nggak begitu Bentuk kuat. Tapi kalau ada seret gitu ya. Lalu bagaimana kalau jenengan untuk menjaga kehati-hatian ini menurut Imam Al-Ghazali ini, maka apa? Wudu lagi. Wudu lagi apa ya? Apalagi di sini untuk air kan banyak ya. Karena di rumah itu saya kan di sini Jogja kan Muhammadiyah, atau kita kan orang Jawa Timur kan. Gila itu lagi gitu. Berapa kali? Perlu saya tegaskan ini. Jadi mengenai hukum batal atau tidaknya seseorang, dua orang laki-laki atau perempuan yang sudah dewasa sudah berwudu itu bukan karena Muhammadiyah dan NU ya. NU mesti batal, tapi Muhammadiyah mesti orang batal. Saya juga jaga-jaga ini ya. Anak-anak yang kelas 6, anak-anak yang di sekolah salaman, Pak kan sudah wudu, salaman. Enggak apa-apa. Tapi saya enggak banyak omong, udah, karena udah dia kan belum head, biar aja enggak apa-apa. Saya juga enggak tertarik. Tenang aja. Kecuali kalau sudah tahu dia itu sudah head, saya jaga pura-pura apalah biar enggak salaman ya. Kalau yang anak kelas 5, kelas 1, kelas itu kan Pak Salim ya salim. Anak meskipun perempuan. Ya. Jadi saya ulangi lagi, batalnya wudu atau karena bersentuhan laki-laki perempuan bukan karena NU atau Muhammadiyahnya. Ada masing-masing ada dasarnya.
Nggih, Pak. Sampun? Kalau sama Pak. istrinya itu juga batal. Kan suami apa laki-laki perempuan? Nggih. Ya, soalnya kalau alasannya kalau saya dulu mendengar keterangan itu kalau istri itu membatalkan. Ada yang bilang kalau sama istrinya sudah enggak karena sudah sah jadi suami istri. Tapi kalau sama istri itu alasannya apa? Istri itu bisa dinikah karena orang lain. Itu alasannya itu. Jadi Gitu. kalau misalnya itu kakak beradik nggak apa-apa, soalnya itu muhrim. Itu katanya. Itu kan kecualian. Saya tadi yang tidak muhrim, saya dengan anak saya ini perempuan nggak apa-apa. Saya dengan anak saya, dengan adik perempuan saya, dengan ibu saya nggak apa-apa. Tapi kalau yang sudah bukan, saya dengan istri saya dengan adiknya istri saya, dengan kakaknya adik saya, yang perempuan itu batal. Iya. Istilahnya mahram ya. Nanti di istilah itu saya bahas di malam kemisan. Muhrim dengan mahram ya. Ada lagi? Gih. Ya, saya mau bertanya, misal kalau kita sholat masjid habis itu kita terlambat beberapa rakaat, itu di atayat kita akan mengikuti atayat awal apa tetap mengikuti imam atayat akhir? Gerakannya gitu ya? Iya. Oh, tahiyat akhir. Gih. Saya kalau menurut yang saya pahami maka apa? Ikuti apa yang imam lakukan. Kalau kan saya baru satu rakaat kedua ini, saat ketiga malam, apa rakaat pertama, tapi imam sudah rakaat terakhir, maka apa? Ikuti tahiyat akhirnya, gerakannya aja. Jadi duduknya tirosnya itu sudah posisi duduk tahiyat akhir. Tapi begitu imam assalamualaikum, berdiri lagi nambah kekurangan rakaatnya. Itu lebih baik daripada tidak sholat di masjid. Jadi masbuk itu udah alhamdulillah. Ya, tapi jangan keseringan masbuk maneh. Yang penting kan jamaah, ya kan 27 sama-sama 27. Lebih utama lagi kalau bisa mendengar takbiratul ihramnya imam. Kan disebutkan barang siapa yang bisa berjamaah selama 40 hari tanpa meninggalkan atau tertinggal takbiratul ihramnya imam, maka tunggulah keajaiban. Maka kamu akan mendapatkan keajaiban. Ada nggak yang begitu? Kalau ibu-ibu mesti nggak bisa ya karena ada masahid. Ini pun Pak Isadi. Tadi yang pertama disebutkan bahwa pas matahari di atas kepala Istiwa. dilarang melakukan sholat sunat. Itu apakah ada siksanya atau hukumannya apa? Tadi tidak disebutkan secara rinci. Mendengar. Yang kedua, kemarin masalah baru itu ada kesempatan masalah daging babi. Itu memang dagingnya halal, tapi untuk bulunya tuh kuat untuk ikat jagung itu katanya juga haram. Itu bagaimana ya benar? Untuk bulunya kan nggak disebutkan bulunya itu haram, dagingnya. Terima kasih. Oke. Baik. Kenapa dilarang apa? Pas waktu istiwa itu kok apa sanksinya gitu ya? Kalau melarang berarti ada yang dilanggar kan? Dosa. Jadi apalagi sudah tahu ada larangan kok malah ditabrak terus, berarti sudah wong jenengan nabrak lalu lintas aja ada sanksinya, apalagi ini aturan syariat. Kemudian termasuk dengan babi, bagaimana dengan babinya? Dengan bulunya. Jenengan itu kalau disebut orang itu bulu itu terbagian dari orang juga kan? Ini bulu orang, bukan bulu kucing. Kalau begitu apa? Kalau disebutkan babi itu haram, berarti semuanya. Yang menjadi perdebatan itu yang disebut haram adalah daging babinya. Kan bulunya tidak disebut. Ya, oke. Kalau nanti disebut bagaimana kalau giginya, bagaimana kalau darahnya dan lain-lain. Jadi semuanya. Di Al-Qur'an lahmal hinjir, ya memang daging babi ya. Tapi tidak kan bagian dari si bulu itu bagian dari babi. Ya memang kita pernah bawa di Bali itu ke rumahnya orang Bali dikasih untuk kulitnya itu yang diharamkan dagingnya Pak. Kita kulit apa? Oke. Itu sistem kebayang nanti. Oke. Ya. Oke, mending makan pecel lele ya jelas halal daripada babi atau daging, apalagi apa tuh bangkong itu kodok itu rumahnya
Itu juga masalah, mending makan yang jelas-jelas halal dan thayyib ya. Lele aja kan murah meriah. Nggih, cukup. Ada lagi pertanyaan untuk minggu depan? Cukup. Mari kita akhiri dengan bersama-sama doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.